Atau harus ada isi dulu tabel absensi? Oke, berarti nggak boleh kosong ya. Oke. Selanjutnya ya, teman-teman, selanjutnya oke, selanjutnya kita tanya aja kayak gini ke dia, ikutin aja ya. Lanjut. Nah, buatkan tabel absensi ya. Buatkan tabel absensi, dia buatkan ya. Oke. Nah, harus ada isi dulu ya, harus. Nah, diisi dulu ya. Perlunya diisi dulu ya, teman-teman. Oke. Aplikasi produksi, oh, password-nya menggunakan hash, nggak apa-apa, MD5 dulu aja ya. Oke, nah selanjutnya ini kita copy, teman-teman, ini kita copy tabel absensi ya, kita copy tabel absensi ini, taruh, lantas isinya juga kita isi ya, ini isinya. Nah, insert itu nama pengguna ya, ini ya, karena kan harus ada, kita taruhin ya, 2 gitu ya, go, baru masuk. Ya. Tadi nggak bisa masuk karena nggak ada isinya gitu ya. Nah, ini pengguna admin utama ya. Admin utama ini kita sebut super admin ya. Bisa nggak kita ganti nama ininya? Bisa. Ini kita pakai MD5 ya. Tapi dia saranin hash ya. Tapi kita coba pakai MD5 dulu. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini buat strukturnya. Oke. Ya. Buat struktur satu-satu kita buat ini. Nah, kalau kita misalkan ya, ini ya membuat struktur aplikasi file ini, kita agak males ya mengerjakannya ya, agak males mengerjakan, kita bisa minta, bikin sebuah program untuk membuatnya otomatis, ya. Oke, sebelum kita bahas tentang codingannya teman-teman ya, sebelum kita bahas tentang codingannya, kita masuk ke sini lagi, ya. Ada namanya file manager, ada di mana tadi ya? Kita masuk ke file Pak manager. Putra, Pak Putra, kami kemarin minta sama CS tapi memang belum dapat ya ininya ya. Iya, coba, hari hari ini mungkin ya, ada sebagian yang sudah, ada yang belum ya. Ada yang sudah, yang Baik, belum, karena, berarti lihat aja dulu ya Pak ya. ya dilihat dulu aja ya, daripada teman-teman, praktekin agak nih akun manajer, itu ada, file manager, mana file manager? FTP manajemen, sebentar ya, saya kok file manager. Saya kemarin, padahal kemarin saya pakai ini juga ya teman-teman, cuman saya langsung lewat, PSPad, jarang saya lewat ini ya. Nyari-nyari dulu, file manager mana bacaannya, file manager. Oke, akun manajer, domain, string, SSL, database. Itu tiap panel memang beda-beda ya Pak. Iya, ini ya. Oke, file manager. Kita searching di sini. File manager. File manager. Manager. Kok nggak ada di searchingnya ya? Setting, akun. Oh, ini ada search-nya ya Allah. Saya kok search-nya beda ini. Ini ya, file manager. Nah, posisi kita saat ini ya, kalau kita buka ya, ini nama cimit.biz.id ya, kalau kita buka ini ya, kita buka ya, cimit.biz.id. Nah, dia kebuka seperti ini ya, ya. Nah, dia terbuka seperti ini ya. Oke ya. Root itu apa ya bahasanya ya? Lahan utamanya ya. Ada di sini teman-teman ya, teman-teman masuk ke domain, masuk ke file manager, masuk ke ya domain file manager ya. Lalu public HTML. Nah, ini dia file index ini teman-teman ya. Ini kalau kita klik kanan ada edit ya. Kita klik kanan ini ada edit.
ya. Nah, ini dia, tampilan ini adalah ini, ya. Ini kalau saya bikin tes gitu kan, lalu saya save ya, kita lihat ini ya, refresh, udah berubah jadi tes. Ini file index. Jadi, kalau file index ya, file index kita tidak perlu menyebutkan, menambahkan lagi di sini index.php gitu kan, nggak perlu menambahkan lagi index.html ya, karena dia default-nya itu. Ya, ada default.php, ada index.html, pokoknya indeks-indeks ya, itu, menjadi ini ya, ini bisa ditaruh di settingan PHP ini, tapi itu, nggak perlu kita pelajari sekarang ya. Oke, ini indeks ya, kita tutup ya, oke. Nah, kita mau bikin file baru, ya, file baru, tinggal klik kanan, create file. Nah, bikin.php. Nah, ya, nah ini ada file baru bikin.php, isinya masih kosong, ya, bikin.php, isinya masih kosong. Untuk apa sih file bikin ini? Ini kan kalau kita mau bikin satu-satu kan lama ya, teman-teman ya. Nah, kita minta, program aja yang bikinin ya. Nah, program aja yang bikinin, PHP yang bikinin ya. Tolong ya, Anda buatkan, ya, tolong Anda buatkan, eh, apa namanya, skrip PHP untuk membuatkan, nah ini secara otomatis. Oke ya, oke. Nah, dia akan buatkan nih skripnya, ya. Dia akan buatkan, daripada kita bikin, satu-satu ya teman-teman, klik kanan nama file ini, klik ini nama file ini gitu kan, lama gitu ya. Nah, kita minta buatkan ke, nah, ini ya struktur ya, aset, ini ada folder di dalamnya, ini nama, filenya gitu kan. Nanti skrip ini saya kasih, teman-teman semua saya kasih ya. Oke, apakah sudah? Function-nya, struktur, path, apa, dan isi, dan seterusnya ya. Oke, copy. Ini artinya apa? Ya, jika berhasil maka struktur aplikasi berhasil dibuat. Kita copy. Ya, kita copy, kita taruh di mana? Ya, kita taruh di sini. Ini kita edit nih, yang bikin .php ini edit, ya. Nah, kita paste ke sini. Tuh. Lantas kita save. Setelah kita save teman-teman ya. Ini kita perhatikan ya. Ini kan cuma 2 ya filenya ya. Nah, ini kita akses bikin.php, kita enter. Struktur aplikasi berhasil dibuat. Jadi kita nggak bikin satu-satu, kita cek di sini. Ini ya, ini halaman ini coba kita refresh. Reload. Nah, udah banyak isinya ya. Sudah banyak isinya. Oke ya, teman-teman. Ada laporan, ada indeks. Nah, indeks yang pertama ini kita hapus saja karena sudah ada indeks.php, atau kita rename ya. Kita rename ya, biar dia tidak, mengganggu yang indeks.php-nya. Oke. Ini semua, kok sudah terisi sih? Coba saya lihat ya. Oh, belum ya, belum. Oke ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya, kasih tahu ya.
Kan dia sudah kasih tahu nih ke kita, yang, file apa aja yang kudu dibuat ya. Form accept, setelah itu menyelesaikan langkah ini lanjutkan ya. Nah, kita boleh satu persatu ya, meminta ya kepada, ChatGPT ya, oke, tolong Anda buatkan ya file index.php ya, gunakan Bootstrap dengan nuansa warna biru tua. Kenapa kok sesimpel ini sih prompt-nya? Karena prompt yang banyak udah kita kasih di atas tadi. Terus dia udah tahu nih indeks PHP ini mau apa yang kita bikin gitu kan. Mau seperti apa kita bikin ya. Nah, kita coba. Nah, kalau di awalnya kita udah jelas ini ya, kita lebih enak ya. Nanti ya, oke, retry lagi. Jadi ini untuk kelengkapan-kelengkapan yang lewat di prompt yang kita siapkan ya, Pak, ya? Iya, kan awal sudah kita siapkan semua ya. Awal sudah kita siapkan semua ya. Nah, Tapi desainnya harus matang. membuat struktur file ya. Nah, ini ada, harusnya tidak niban ini ya. Ini kadang ChatGPT itu, tidak apa namanya ya, teman-teman ya, kita nanti harus tambahkan perintah baru. Setiap Anda membuat file baru, editornya harus baru juga gitu ya. Kalau nggak dia niban nih ya. Jadi kan bikin bingung kita, kok struktur sih gitu ya. Nah, oke, sambil menunggu ChatGPT mengerjakan ini ya, teman-teman, file index.php ini kita edit. Di-edit new tab aja ya biar nggak niban. Nah, di sini ya, kita edit, ada di sini ya. Oh, sudah ada nih, index.php. Kita tunggu ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang belum, dia buat ya, ada yang belum dia buat. Kalau kalau kita ngomongin PHP, ada tanda yang begini nih teman-teman, ya. Kalau kita copy ini saja terus kita taruh ya, di ini ya, ini kita hapus, lalu kita save file ya, kita lihat hasil, dia berbentuknya seperti ini ya, tapi halaman login belum ada ya. Oke, kita bisa minta edit lagi ya, kita bisa minta edit ChatGPT ya. Oke. Ya, indeks, sudah dibuat dengan menggunakan Bootstrap bernuansa biru dengan ini ya. Oke. Ya, tolong ya, apa tadi perintahnya? Dia sepertinya agak lupa perintah, di dalam ya file index.php ya, ada ya, header header gitu kan ya, koma, footer, oke, form login, oke, apa lagi? Readme ya, oke.
Masih niban yang struktur ini ya, dari ChatGPT-nya. Sambil ya, dia sebenarnya di atas nih sudah bikinin kita script ya teman-teman. Script indeksnya dia sudah bikin ini, ini script login ya, ini script login ya, script index, koneksi ada dia buatkan ya, index login lah. Dia udah buatkan ya form login ini dan seterusnya ya. Nah, teman-teman ya, ini kan dia niban ya. Saya minta setiap permintaan baru ya, terutama ya. Jadi kita kayak terutama apa nih, script ya, script file ya, script untuk file, ya, Anda harus menggunakan tab baru ya, editor baru ya. Jangan mengedit, ini kan diedit yang sebelumnya ya, teman-teman. Oke. Data filenya belum ada, Pak. Ya kenapa? Data filenya belum ada itu. Baru terutama untuk script, permintaan baru untuk script, ya untuk file ya, untuk script ya, file ya. Anda harus menggunakan editor baru ya, biar dia bikin baru. Apakah Anda paham yang saya maksud lah? Benar. Apakah Anda paham yang saya maksud? Nah, gini ya, teman-teman. Yang dia sarankan ini tadi ya, kita langsung minta aja ke si ChatGPT, kan ada struktur nih sama dia. Ini kita minta nih. Nah, tolong Anda buatkan ya, ini kita copy. Ya. Saya ingin Anda buatkan ya script ya, masing di bawah ini ya. Paste aja ini ya, biar dia bikinin semua ya. Biasanya dia bikinin 1 indeks, 2 apa gitu ya. Ya, lanjut ya. Koneksi database ya. Jadi dia bikin ya koneksi database ya. Karena tadi sudah kita masukkan ini, jadi dia sudah membaca lebih dulu ya, teman-teman. Kita edit file koneksi database. Ya, ini kita tutup, kita buka. File koneksi database, mana koneksi. Nah, edit new tab. Edit new tab, oke. Oh, sudah diisikan semua sama dia ya. Oke, kita kopikan lagi ya. Kita copy. Makanya tadi saya lihat kok sudah ada isinya gitu ya. Ternyata dia sudah isikan semua. Ini copy, kita taruh di sini. Oke. Save. Oke ya. Setelah save ini kita tutup.
Selanjutnya kita tutup ini. File yang kedua, lanjut ya. Lanjut. Ini kita saat ini model bikin pakai browser ya. Ininya kita pakai browser ya teman-teman ya. Kalau untuk next ya besok atau masih bisa pagi hari ini kita pakai PSPad ya teman-teman. Dia nanti masuk langsung ke file login, dia ngejar ke login.php ini ya. Kita edit, yang mana kita edit itu file index.php kita edit lagi ya. Editnya yang ini aja, biar tidak niban. Oh ini sudah sebenarnya ya. Kita copy aja dulu, siapa tahu ada perubahan baru ya. Kita save. Kita save, kita lihat aplikasi absensinya, ini sudah ada login ya. Aplikasi absensi multi user. Kita tutup lagi. Lalu kita minta lagi lanjut ya. Lanjut. Cuman ngomongin lanjut doang ya. Kalau udah terstruktur gitu lanjut kita. Login absensi. Teman-teman di setiap ya yang di dalamnya di dalam file tersebut itu dia membutuhkan database, maka akan ada file koneksi database ya. Login ya, kita cari file login. Ini kita tutup. Login. Nah, ini login, kita klik kanan, kita edit. Ya, kita edit. Edit. Tunggu sampai selesai. Saya copy ya. Kalau dia udah terakhir HTML tutup gini berarti sudah terakhir ya. Kita taruh di sini. Hapus. Submit. Oke ya. Kita refresh. Ada yang tahu tadi loginnya apa? Admin 123. Kita tes. Nah, dia masuk ke halaman dashboard, tapi kan belum ada filenya gitu ya. Nah, oke. Terus kita bikin lanjut ya. Lanjut ya. Ini apa sih belajarnya kok lanjut aja gitu ya. Nanti kita bedah ya satu persatu skripnya kalau teman-teman mau ya. Nah, dia lanjut ke dashboard ya. Ini halamannya siapa teman-teman? Yang admin 123 halaman kepunyaan siapa? Ada yang tahu? Super admin. Super admin ya.
User sama adminnya belum ada, di-create dulu sama kita ya, baru ada usernya. Nanti kita coba teman-teman untuk nge-create ya. Ini kalau skripnya udah jadi sampai absensi seperti ini aja bisa dijual teman-teman ya. Bisa dijual lah, saya males saya tak jual jadi ini ya, bisa ya teman-teman. Terus nanti dipoles-poles dikit gitu kan. Ada file, absensi, laporan apa dan seterusnya. Copy. Kita cari file apa? Dashboard ini kita tutup. Dashboard, mana dashboard ini kita copy. Edit lagi. Halaman dashboard kita hapus ini. Kita save. Halaman dashboard sudah keisi ya, sudah ke-save, sudah ya. Kita refresh nih, tadi masuknya halaman dashboard. Udah muncul tuh masuk halaman dashboard ya. Kelola pengguna laporan absensi ya. Oke. Lalu setelah itu apalagi prompt-nya kita taruh di sini apa prompt-nya? Teman-teman? Lanjut. Prompt-nya lanjut, kan dia sudah kasih itu urutan ya. Cuma lanjut sudah nggak ngerti kok. Nah, nanti baru kita perbaiki ya. Nanti baru kita perbaiki. Oh, ini nanti tambah header, tambah ini dan seterusnya ya, teman-teman ya. Yang penting sekarang main lanjut-lanjut aja dulu ya. Absensi user. Ya, dia ini. Nama filenya apa tadi? Absen.php. Kita cari, ini kita tutup, kita cari absen.php. Oh, ini. Absen doang atau absensi? Oh, absensi. Ya. Absensi.php. Oke, ya. Copy. Oke ya, copy. Lantas setelah itu, submit file. Oke, ya. Ini kita refresh absensi yang mana? Oh, belum. Absensi belum, baru pengguna ya. Kita masih lanjut aja ya. Absensi sudah kita ini ya, sudah kita oke. Tutup ya. Kita minta lanjut lagi. Ya. Lanjut. Video saya ini aja teman-teman jual laku. Ya. Ya, video ini aja dijual laku kalau mau ngejualnya ya, teman-teman ya. Jualnya kalau udah bisa, Pak. Enggak, saya belum bisa sudah jualan, Bu. Laporan.php ya. Saya selalu belum bisa, saya selalu sudah jualan. Ya, karena nanti karena tanggung jawab bahwa kita harus menyelesaikan punya orang, kita jadi bisa. Motivasinya tuh tinggi banget gitu ya. Nah, yang membuat kita entar sok karena nggak ada tanggung jawab di depannya. Kalau saya ya. Oke, ini sudah semua ya. Laporan absensi udah. Lanjut lagi. Nah, lanjut. Kelola pengguna ya, file kelola pengguna. Kita cari nih. Kelola pengguna. Ini kita tutup dulu. Oh, ini ada. Nah, ya. Oke, kelola pengguna. Kita lihat kalau sampai HTML tutup yang bawah ini, nah berarti sudah selesai. Copy. Ya. Saya nggak tahu di kampus-kampus dosennya ngajarin bikin ngoding kayak gini nggak sih sekarang? Kalau ngajarin kayak gini cepet ya jadi programmer mahasiswanya ya. Saya nerima karyawan, nyari programmer, nyari apa dites pada nggak bisa. Logiknya aja nggak bisa teman-teman ya. Oke, kelola pengguna udah.
kita ini ya, lanjut lagi. Lanjut. Dalamnya. Semua file kamu perlukan sudah selesai. Masa sih sudah selesai? Oke, kita tes ya. Kita tes. Oke. Kelola pengguna. Oh iya, sudah ada ya. Rule-nya, ini ada rule. Oke. Siapa yang mau kita bikin absen? Misalkan namanya siapa? Kita bikin absen misalkan Putra ya. Putra CB. Ini sebagai apa nih? Putra CB. Ini usernya. Oh, ini nama ya. Ini Ini. nama nggak sih tadi? Oh ya, nama. Sorry. Nah, ini user ya. User tuh jadi admin dulu deh ya. Putra CB admin. CB. Nah, jadi saya itu ini usernya tadi super admin juga ya. Super admin Iya, admin juga, Pak. Oke, harusnya super admin itu tadi ya. Ini kita bikin misalkan Putra aja deh. Putra ya. 1 2 3. 1 2 3 ya. 4 5 ya. Oke, lantas ini sebagai admin ya, sebagai admin ditambahkan. Nah, ya. Sudah nambah belum ini? Belum ya? Coba kau kembali ke dashboard. Belum nambah ke sini ya. Kok muter-muter sih? Sorry. Kelola pengguna. Nah, jika ada ini kita masukin admin ya, kita tambah terus dia nggak masuk ya, kita cek ke database, masuk nggak sih di pengguna data yang barusan ya. Kita cek, jika dia tidak masuk Nggak masuk, Pak. ya, jika dia tidak masuk ya, kita lihat ya, minta ke ChatGPT ya, ke ChatGPT file apa tadi yang dia tidak bisa kelola pengguna ketika saya tambahkan itu tidak masuk ke database ya. Nah, kita tinggal ya, tolong revisi file. Nah, kita ini ya, tolong ya Anda revisi ya file. Nah, ini oke. Karena ketika saya tambahkan apa nama user ya, saya tambahkan user atau pengguna ya, tidak pengguna tidak ada ya, tidak bertambah. Tidak berjalan dengan baik ya, dan tidak masuk database ya. Apakah Anda bisa memperbaikinya? Apakah Anda bisa memperbaikinya ya? Nah, ya ini tidak bisa nambah tadi ya. Kita tanya apakah Anda bisa memperbaikinya. Ke dashboard sebelumnya. Laporan absensi, belum ada laporan ya, belum ada laporan, kembali ke dashboard, logout keluar. Oh, logout.php belum dia bikin ya, logout.php dia belum bikin. Nah, nanti diingetin ya ke dia, Anda belum bikin logout.php gitu ya. Kita copy nih, kita copy. Oke. Kita copy, terus kita edit. Apa tadi, kelola pengguna ya? Kita edit. Kelola penggunanya kita edit ya. Edit. Save. Oke. Edit ya. Kelola pengguna. Putra. Oke. Putra. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 sebagai admin. Tambah. Nah, ini baru sudah benar. Kalau dia benar ya, bilang keren gitu ya. Keren, sudah berhasil ya. Keren ya, sudah berhasil, kasih apresiasi. Tapi ya, bisakah Anda membuatkan
file logout.php karena belum ya. Oke. Nah, kita coba logout dulu ya. Setelah kita logout ya, nanti kita coba login dengan user Putra 123 atau 12345 ya. Oke. Kita coba lihatkan ya. Oh ini cuman gini doang ya, destroy doang ya. Oke. Logout.php. Kita tutup. Ya, ada nggak logout? Logout nggak ada. Login, logout nggak ada ya. Ketika nggak ada logout.php ya, ada nggak logout? Logout nggak ada ya. Kita bikin file baru. File baru. Mana sih bikin file baru? Login. Bikin file baru di mana? Sebentar ya. Oh, di sini ada. Rename, download, edit, new tab. Bukan add to arsip ya, Pak. Apa? Add to arsip, klik kanan tadi add to arsip. Mana sih? Di bawah, Pak. Add to arsip di atas remove. Enggak, bukan. Public HTML. Biasanya ada tombol-tombol. Kalau yang cPanel kan di atas tuh. Ya. Remove, download, edit. Bikin file baru di mana di sini ya? Ini kali ya. Oh ini ya Allah, sebelah sini teman-teman ya, lihat sebelah kiri ya. New file. New file PHP ya. Logout.php. Saya baru sekali ini soalnya masuk ke direct admin ya, bikin ini ya teman-teman ya. Nah ini biasanya pakai langsung. Nah ini ya, kita save ya. Oke, kita save. Di sebelah kanan ini ya teman-teman, upload apa dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu. Kita logout. Oke ya, logout. Nah, dia langsung ke sini ke halaman login ya. Harusnya ke halaman depan tadi, ini dia minta halaman login. Oke, nggak apa-apa. Putra ya? Sudah benar belum ini? Putra. Putra CB, Pak. Hah? Pakai CB. Bener pakai CB nggak sih? Wah, mulai ini nih saya. Ya. Kita lihat di database. Nah, kita bisa lihat database Putra doang, Putra CB kan ini. Nah, ini nih apa nih? 1 2 3 4 5 atau 4 5 6 ya? 1 2 3 4 5 kayaknya ya. Login. Enggak. Pakai 6. Bukan 1 2 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 kayaknya. Oke. Nah, sebenarnya ya kita bisa edit di sini. Kita bisa nanti kan di sini kita akan bikin file edit ya teman-teman ya. Tapi kita editnya dari database. Nah, kalau kita mau edit dari database kayak gini. Nah, ya. Putra 1 2 3. Yang namanya password dia akan ke ini ya. Kita pakai MD5. Oke ya, Putra 1 2 3 passwordnya. Go. Oke, dia berubah gini ya, coba. Kita bikin ya, FIZ. Putra. Oke. Putra 1 2 3. Putra 1 2 3. Oke. Ini masuk. Nah, masuk ya. Tapi saya hanya bisa melihat saja, laporan absensinya belum ada. Oke ya. Nah, logout-nya belum ada lagi logout-nya. Ya, nanti kita rapiin satu-satu ya, logout.php ya. Kita masuk ke super admin, ke admin tadi ya. Admin, password-nya admin 1 2 3 ya. Kita bikin user. Kelola pengguna.
Kita bikin user, misalkan user Buyung. Nah, Pak Buyung nih ya. Siap. Buyung apa suku Caniago? Apa? Pilih. Santiago, Pak. Oh, sama dong kita ya. Caniago. Yung Cilengsi. Oh, Buyung Cilengsi. Ini kalau orang Padang sukunya begini Bu ya. Buyung. Nah, ya. Passwordnya saya samain aja kali ya, biar nggak lupa. Oke. Nah, dia sebagai user ya. Nggak ada nomor uniknya ya, Pak? Tidak ada apa gitu. Password kan ada password. Oh, password mah nanti tergantung sama kita ya. Tambah. Udah berhasil masuk nih, Buyung ya, udah berhasil masuk. Tambah. Oke, kita logout dulu. Ya, kita coba tes. Buyung. Oke. Buyung. Buyung. Login. Sih. Buyung. Ya. Nah, sini Buyung. Kenapa nggak bisa? Bener kan? Oke. Ya udah kita edit di sini dulu. Nanti kita cari permasalahannya ada di mana ya. Edit dulu ya. Buyung. Ya. MD5 atau kita minta ChatGPT ya. Kita minta ChatGPT ya. Pada file login.php ya. Oke ya. Pada file login.php ya. Saya sudah saya sudah tolong mic-nya ya. Saya sudah memasukkan username dan password yang benar, tapi gagal login. Nah, sementara saya rubah ya saya rubah password langsung di PHP MyAdmin ya dengan MD5 dan saya coba login lagi, berhasil. Bisakah Anda bantu merevisi, memperbaiki? Teman-teman, kalau kita sudah bikin bikin struktur di awal tadi, itu kita kayak ngobrol aja lagi ya. Login ini kita edit, login kita edit. Ya. Kita copy. Apa kata dia? Kok Get Pro sih? Wah, berarti saya sudah kebanyakan nih. Untuk penggunaan sudah ada sebelumnya dengan update dulu menggunakan fungsi password hash agar login bisa berfungsi. Oh, password hash. Oke. Password hash, password default. Coba ini ya. Kita edit tadi, login. Save. Kita save. Buyung. Sama, kayak ininya sama. Ctrl C ya. Buyung. Nah, masuk ya. Buyung Caniago user ya. Absensi hari ini. Nah, mulai absen ya. Absen masuk ya. Masuk catatan ya. Apa catatannya Pak Buyung? Terlambat. Saya murid yang paling disiplin sekelas. Misalkan ya bikin gurunya. Membanggakan diri, Pak. Hah? Masa membanggakan diri?
Siapa tahu Bu ya pingin bikin, gurunya ketawa ya. Logout kita ya. Nah, setelah kita logout kita coba Putra, apa tadi password-nya? Putra 123. Apa tadi password-nya kita ya? 1, 2, 3, 4. Putra oke, nanti kita minta aja ChatGPT untuk tolong ini ya. Putra 1, 2, 3, 4 ya. Saya gagal terus nih. Oke ya teman-teman, kita minta bikin edit. Nah, edit password di super admin ya. Kita minta edit password di super admin. Tolong ininya ya, admin. Admin. Dia Pak Aryo ada, Pak. Siapa Pak ini ya? Pak Martin Aryo. semua ya. Oke. Itu 2 device paling, Pak? Iya, apa tadi password-nya? Super admin. Super admin ini apa tadi? Admin. Admin 123. Kok salah ya? Larinya ke sini. Nah, ini ada yang Apa karena tadi diedit, Pak? Kan login PHP diedit tadi kan? Yang Iya. sebelumnya kan enggak ya? Oke, ya, ya kita ini lagi ya. Saya tidak bisa akses ke super admin ya. Pertama dia bikinnya MD5, harusnya Oke. hash. Ini ada 2 tuh antara MD5 dan hash tadi ya. Iya. Yang ini dia, nah kelemahannya kalau kita ini mau balik lagi bisa di Ctrl Z nggak sih? Oh bisa, coba kita tes ya. Kita coba tes, ini ya, login di sini, admin, login. Oke, ya. Tapi yang user jadi nggak masuk ya teman-teman ya. Yang user jadi nggak masuk. Kita logout ya, logout-nya dari sini kita coba yang usernya kita masuk dari sini. User, apa tadi Buyung ya? Buyung, Pak. Buyung, terus ini Buyung juga. Ya, Buyung. Login. Oke ya, di sini. Kalau yang tadi Putra Putra 123. Putra 123, Putra 123. Oke ya, login. Masuk. Oke. Jadi tahu ya, ini tadi, ketika dari, langsung dia ngedirect ke sebentar ya. Kita kan sudah balikin ini ya, kita sudah balikin. Oke. Create user pada super admin ya, tolong buatkan MD5 ya. Kita coba masuk ke super admin lagi ya. Nah, dia logout-nya ke logout ini ke index ya. Harusnya kemana kalau logout langsung ke jangan ke halaman login ya. Logout-nya ke halaman indeks. Ke halaman indeks ya, karena kan kita awalnya pakai indeks. Ini apa nih? Halaman login, sorry. Logout ini ya, larinya ke halaman bukan ke halaman login tapi halaman indeks ya, indeks. Oke ya. Save. Oke. Nah, kita save ya. Kita coba. Indeks gitu. Super admin. Admin. Oke, login. Logout larinya ke indeks ya. Oke. Ini karena kita tetapkan kita menggunakan, MD5 ya, kita tetapkan kepada ini, maaf ya, saya menggunakan MD5 ya. Nah nanti, ada yang harus direvisi sama dia nanti ya. Kita di sini menggunakan MD5 model password-nya, tapi yang di, super admin yang pengelola pengguna tadi itu kalau nggak salah create-nya menggunakan hash ya, jadi bentrok ya. Copy,
ya. Waduh dia Niban ini lagi, Niban. Ini nih ya, menggunakan MD5. Ya, login ya, login. Menggunakan MD5. Di login ya, betul loginnya ya. Login. 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 Kita tes lagi ya, teman-teman. Save. Kita coba lagi. Refresh. Oke. Sorry. Admin. Login. Masuk logout ya. Putra. Login. Masuk ya logout. Buyung. Login. Nggak masuk ya. Buyung larinya ke sini ya. Kalau dia nggak berhasil larinya sini karena dia admin. Nah, nggak apa-apa ya, kita masuk ke ini. Kita masuk ke script pengguna ya. Script pengguna. Oke. Masuk ke admin. Login. Kita minta revisi sama dia ini kelola pengguna. Oke ya. Kita minta kelola pengguna di sini ada hapus, delete dan ini ya. Hapus, delete dan edit. Oke ya, teman-teman. Hapus, delete dan edit. Hapus delete sama kan, Pak? Hah? Iya, sama, Pak. Pak Buyung luar biasa. Update dan edit berarti ya. Ya. Update ya. Oke ya. Hapus CU create CR. Oke, kita ini ya. Tolong revisi ya, revisi. Nah, kelola pengguna ya, menggunakan MD5 ya, MD5 untuk password. Enggak kita sebutkan untuk password juga dia paham ya. Lalu tambahkan create bahasa Indonesia aja, tambahkan edit ya, delete apa lagi ya. Oke, tambahkan edit gitu ya. Apakah Anda bisa? Create tadi Pak, create. Iya, oh ya, create. Create kan sudah di atasnya tuh. Ya, atau create ya. Create kan sudah tadi ya. C-nya create ya, benar ya. Saya dulu. Kelola pengguna ya, dia edit kelola pengguna. Kita masuk ke sini ke kelola pengguna. Teman-teman bikin aplikasi ringan dulu, nggak usah kemana-mana dulu ya. Yang penting sukses dulu ya ini. Copy. Hapus. Save. Oke ya. Apakah sudah dibuatkan sama dia? Nah ya. Buyung Caniago kita hapus, kita edit. Oh, tombol editnya, tombol hapusnya sudah bisa belum? Oke ya. Nah, ada revisian untuk kita ya. Kita cek tombol hapus tidak berfungsi ya. Tombol hapus dan tombol edit tidak berfungsi ya. Kita tinggal sebutkan aja ya. Ini kok logout absensi sih. Ya. Ya, tolong ya edit ya kembali ya. File kelola pengguna ya. Karena tombol hapus dan edit tidak berfungsi ya. Buat ya pada editor baru ya. Jangan Niban yang ini gitu ya. Dia Niban.
kelola pengguna fix katanya. Ini kalau teman-teman mau baca ya, saya bacain ya. Saya bacain ya, ini insert into ya. Maksudnya ngisi ya. Ngisi pada pada database, pada tabel pengguna yang diisi nama, username sama password, terus role pilihan. Value-nya tanda tanya, ini bebas mau dimasukin apa saja. Ya ini variabelnya. Oke, lalu lokasinya dieksekusi di mana, di lokasi ini juga. Nah, itu bacanya ya. Lalu ini buat edit, sudah dia munculkan nih. Ini buat edit ya. Ini buat edit ya. Nah, ini variabelnya ya. Lalu setelah ini buat delete ya, ini buat delete. Nah, yang ini ambil data, ini buat list ya. Ambil data pengguna, mana select. Nah, ini select ya. Tampilkan semua tanda bintang ini semua ya. Yang ada di pengguna dan seterusnya. Itu cara bacanya. Tapi teman-teman nggak usah ini dulu ya. Pelajari pelan-pelan aja cara bacanya. Saya copy ya. Saya edit nih, kelola pengguna. Nah, saya paste. Save. Ya. Save, lalu kita refresh. Refresh ya. Tuh, Buyung Caniago sudah. Ini kalau dia edit, dia langsung ke atas tuh edit. Admin edit tuh ya. Tuh, kita tes Buyung Caniago. Ini sudah ke pakai MD5 kalau nggak salah ya. Buyung juga kita copy ya. Buyung. Oke ya. Edit. Ya, kita coba logout. Logoutnya dihilangin lagi sama dia. Ya udah nggak apa ya. Logout ya, logout. Logout bukan di sini, sorry. Saya yang salah, logout. Nah, coba Buyung, kita taruh Buyung ya. Ini kita copy juga Buyung, login. Nah, baru masuk ya. Baru masuk, oke. Berarti sudah benar yang tadi kita masuk ke admin dulu. Putra. Login. Lapor absensi. Buyung sudah absensi belum? Sudah absen belum tadi? Belum ya, kita coba kembali. Ini logout ya. Buyung harusnya sudah absen tadi ya, absen. Kita coba masuk ya. Paling rajin. Teman-teman kalau misalkan kita mau ngecek absensi berhasil direkam, kita bisa cek langsung ke sini ya, absensi. Sudah ada isinya belum ya? Ini, oh sudah ada ya. Tapi ini kok nggak kebaca yang pertama. Yang di atas ini kok tidak kebaca gitu duanya. Padahal ID penggunanya sama-sama 3. Ini ID Buyung yang 3 ini. Ya teman-teman, kok nggak masuk gitu kan, ini waktunya. Nah berarti file absensi harus kita revisi. Ya, harus kita revisi ya. Coba kita logout ya. Kita logout ya. Masuk ke Putra atau super admin deh ya, admin. Login. Laporan absensi. Nggak ada ya. File laporan berarti ya. File laporan tidak muncul. Ya. Oh, belum dipilih tanggal. Coba kita pilih tanggal. Sekarang tanggal berapa? 15 ya? Pilih tanggal 15. Oke, cari. Oh iya. Nah, ini berarti ada yang harus kita ini ya. Nah, waktu keluar juga mau diisi apa? Kita bisa Tambahkan ya. Ya. Tambahkan ya, Pak. Iya. Tetap ini laporan harus kita ini ya. Tolong revisi file laporan ya. Nah, ya. Tolong ya revisi file ya. Nah, laporan ya. Default ya, di default-nya ya, absen hari ini ya. Oke. Default itu maksudnya ketika kita klik, dia langsung yang hari ini itu kelihatan siapa yang absen gitu ya. Oke. Ya, di default-nya apa bahasa ininya ya. Oke deh, kita coba.
ya. Ini kita kembali ke dashboard ya. Kalau kita klik, laporan absensi ini nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini yang akan kita minta ChatGPT untuk merevisi ya. Apa tadi, kelola pengguna harus dibikinin inilah, terus ya, laporan, nama filenya laporan. Dia kalau kita tidak bikin di editor baru, dia niban yang lama ya. Laporan, kadang kalau kita nggak ngeh, ketiban nama kita tuh ya. Copy, oke copy, saya ganti, submit. Oke, ya. Kita submit, ya kita coba kembali ke dashboard. Nah, laporan absensi kita bikin gini kan, langsung kelihatan gini ya. Oke ya, nah waktu keluar tinggal dipikirin nih, mau seperti apa teman-teman waktu keluarnya. Apakah keluar, Buyung harus absen lagi atau tidak? Keluar. Nah, Ya. absen lagi. Nah, waktu Berarti keluar itu absen pulang, Pak Dik? absen pulang, oke ya. Oke, berarti kita minta tambahkan ya, absen pulang ya. Bisakah Anda menambahkan saya? Bisakah ya, menambahkan untuk absen keluar? Nah, nanti ada perubahan apa? Nanti ada perubahan teman-teman di, nggak tahu coba di database di absensinya ada keluar nggak? Oh, ada keluar ya, ada, berarti database-nya tetap sama. Perubahan pada file ya, perubahan pada file Kak. Terus pada si ini ya, oh, kok niban ini sih? Laporan.php. Harusnya bikin file baru untuk ini ya, oke. Kalau di sininya tetap ya, di sininya tetap, oh ini ya. Oke. Apakah ada, file lain yang berubah ya, berubah atau menambahkan file baru untuk absen keluar ya. Kita tanya ke dia ya. Ini, laporan, ini laporan juga ya. Save gitu. Lihat hasilnya teman-teman, kembali ke dashboard. Waktu keluarnya masih ini. Nah, kita tanya ke dia kok ini ya. Nah, lalu untuk absen keluar, file yang perlu diperbaharui ditambahkan adalah absen aja yang perlu diperbaharui ya. Jika sudah absen, keluar harus muncul laporan sudah diperbaharui, tinggal absen ini yang diperbaharui ya. Waktu keluar absensi.php ya. Lanjut. Nah, kalau udah kayak gini file lanjut lah gitu ya. Dia memperbaharui file absensi ya. Teman-teman jangan pusing ya, diulang-ulang nontonnya, insya Allah ini cepet banget ya, nanti skripnya saya kasih. Skripnya saya kasih semua ya, teman-teman, tapi dicoba-coba berjuang dulu lah ya, pas di akhir nanti ya, ditonton videonya, saya ingin teman-teman nonton YouTube-nya, ini YouTube saya siapin ya buat teman-teman nih, YouTube-nya ini saya siapkan, saya copy, saya taruh di sini ya, biar teman-teman juga bisa. Nah, YouTube ya, diulang-ulang. Terus jangan coba untuk, bermain-main di aplikasi yang lain dulu ya, teman-teman, ini aja dulu ya, yang teman-teman mainkan ya, gitu. Jangan nyobain sampai benar-benar ini paham, alurnya paham semuanya, teman-teman baru main yang lain.